Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad wa syukru lillahi ala al-in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala hadiril aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barkah serta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mulia kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah, niyati du'a wal qabul wa li syafaati Rasul. Hajjal asqal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan hadis sampai terakhir apa? Sudah sholat sunnah sampai sholat asar sudah belum? Sebelum asar sudah dibahas. Baru sampai zuhur ya. Yang terakhir sebelum zuhur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita lanjutkan yaitu sholat sunnah rawatib sebelum asar sekarang. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an, Allah menyayangi, Allah merahmati imra'an seseorang sholat yang dia sholat arba'an 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar. Jadi ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Kenapa sholat rawatib itu kalau menurut Imam Syafi'i yang sunnah muakkadah itu ada 16 rakaat. Imam Ahmad hanya 10, Imam Abu Hanifah 12, Imam Ahmad 14, Imam Syafi'i 16. Karena Imam Syafi'i memasukkan qobliyah asar itu 4 rakaat. Jadi yang sunnah muakkadah ya, yang sunnah sangat dianjurkan itu adalah sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, yang 4 rakaat sebelum asar dalilnya Imam Syafi'i ini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi ya. Beliau menyatakan bahwa orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka orang itu disayang oleh Allah ya, dirahmati, maksudnya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim. Nabi itu sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, yang 4 rakaat itu dipisah dengan salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi tidak langsung 4 rakaat sekaligus ya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, begitu pula untuk sholat yang qabla zuhri ya, 4 rakaat sebelum zuhur, sholatnya 4 rakaat itu 2 salam, 2 salam. Jadi tidak langsung 4 rakaat ya. Nah, ini
Kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi, ya, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Tsumma qala fi tsalitsah, sampai Nabi bersabda yang ketiga kalinya, artinya sallu qoblal maghribi, ya. Jadi 3 kali. Salatlah kalian sebelum maghrib, salat kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Nah, setelah yang ketiga itu Nabi menambah tsumma qala fi tsalitsah liman syaa, ya, bagi orang yang mau. Nah, kata-kata sholat sebelum maghrib liman sya'a, bagi orang yang mau, itu menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu sunnah yang sangat dianjurkan, karena ada pilihan bagi yang mau. Nah, kata-kata bagi yang mau itu, maka para ulama menegaskan bahwa sholat qobliyah maghrib itu hukumnya adalah ghairu muakkadah, ya, tidak sangat dianjurkan begitu saja, tapi tidak sampai derajatnya sunnah muakkadah. Karena apa? Kalau sunnah muakkadah itu konsekuensinya adalah kalau kita tidak melaksanakan maka itu termasuk makruh, ya, karena hukum makruh itu sesuatu yang tidak baik. Misalnya kita setelah sholat maghrib kok tidak sholat ba'diyah, itu termasuk tidak baik, ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Imam Rafi'i itu bahkan menyatakan orang yang terbiasa tidak menjalankan sholat sunnah, apalagi yang sunnah muakkad, maka tidak diterima kesaksiannya. Jadi kalau dia menjadi saksi, mau saksi pernikahan, saksi di pengadilan, itu tidak diterima, ya, kesaksiannya tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tidak diterima kesaksian itu adalah seperti orang fasik. Orang fasik itu orang yang sering melakukan sesuatu yang berdosa. Nah, orang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah itu juga dianggap sama dengan orang yang sering melakukan sebuah dosa. Nah, itu konsekuensinya, ya. Jadi sholat yang muakkadah, khususnya yang muakkadah, yang kalau menurut Imam Syafi'i 16 itu, ya. Nah, kalau menurut Imam Ahmad 14, menurut Imam Abu Hanifah 12, menurut Imam Malik, ya, menurut Imam Malik 12, menurut Imam Abu Hanifah Imam Ahmad yang 10, ya. Maaf, Imam Ahmad itu hanya mengambil 10, ya. Imam Abu Hanifah 12, Imam Malik 14, ya. Itu. Nah, maka qobliyah maghrib itu hukumnya hanya ghairu muakkadah, tidak sangat dianjurkan. Artinya apa? Nabi pernah tidak melaksanakannya. Berbeda dengan kalau sunnah muakkadah. Kalau yang muakkadah itu Nabi tidak pernah meninggalkan. Itu sebabnya maka dianggap itu sesuatu yang sangat dianjurkan, karena Nabi nggak pernah tinggalin. Tapi kalau yang ghairu muakkadah, ya, yang tidak muakkadah itu, nah, Nabi kadang-kadang meninggalkannya, ya, jadi tidak melaksanakan. Nah, itu. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, di dalam riwayatnya Ibnu Hibban, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib raka'ataini, ya. Nabi pernah salat sebelum maghrib itu 2 rakaat. Nah, ini artinya Nabi salat, tapi kadang-kadang Nabi tidak salat. Maka beliau menyatakan, salatlah kalian sebelum maghrib, salat kalian sebelum maghrib, salat kalian sebelum maghrib, bagi yang mau, liman syaa, bagi yang mau. Artinya yang enggak mau ya sudah, nggak apa-apa, itu, ya, maksudnya begitu. Baik, kita lanjutkan. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, ya, an Anas kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubis syamsi. Ya, ini hadis yang terkait dengan salat qobliyah maghrib, ya. Kunna nusalli, kami itu salat raka'ataini 2 rakaat ba'da ghurubis syamsi, setelah terbenamnya matahari. Maksudnya yang dimaksud adalah sholat qobliyah maghrib, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu beliau yarona, melihat kami. Jadi para sahabat sholat qobliyah maghrib, ya, sholat qobliyah maghrib itu dilihat oleh Nabi. Nah, falam ya'murna walam yanhana. Nabi itu tidak memerintahkan kepada kami dan juga tidak melarang.
Artinya apa? Berarti itu ada pilihan. Ya, Nabi nggak nyuruh, ya kalau tadi hadisnya kan Nabi nyuruh, tapi bagi yang mau. Nah, hadis yang kedua ini, ketika ada sahabat sholat qobliyah maghrib, ya Nabi melihat itu, Nabi tidak menyuruh, Nabi juga tidak melarang. Nah, ini yang disebut dengan sunnah takririyah, ya sunnah berdasarkan ketetapan atau persetujuan Nabi. Nabi nggak memerintah, tetapi juga tidak melarang. Nah, itu namanya sunnah takririyah, ya. Nabi artinya memberikan pilihan, gitu ya, pilihan orang kalau mau sholat qobliyah maghrib silahkan, nggak sholat juga nggak apa-apa, maksudnya begitu, ya. Nah, berbeda kalau ba'diyah maghrib. Kalau ba'diyah maghrib kan Nabi memang menganjurkan dengan anjuran yang sangat, ya gitu. Nah, bagaimana dengan qobliyah isya, ya? Kalau qobliyah maghrib tadi Nabi ada perintah, walaupun kemudian ada kata-kata liman sya'a. Nah, inilah yang dipakai dalil oleh orang bahwa qobliyah isya itu tidak ada. Karena apa? Tidak ada hadis yang menyebutkan secara spesifik, ya, orang sholat qobliyah isya. Ya, satu-satunya qobliyah yang tidak ada secara spesifik itu adalah qobliyah isya. Kalau qobliyah maghrib ada. Namun orang ketika melaksanakan sholat sunnah qobliyah isya juga tidak dilarang. Karena ada hadis yang secara umum Nabi itu menyatakan ma bainal adzanaini sholatun. Di antara dua azan itu ada sholat. Maksudnya antara azan dan qomat, ya, dua azan itu berarti azan dan qomat, itu ada sholat. Berarti apa? Sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu berlaku bagi semua sholat 5 waktu. Ya, artinya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu semua ada qobliyahnya. Meskipun qobliyah tadi, bahwa qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu tidak masuk kategori sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya boleh dianjurkan, ya sunnahnya dianjurkan, tapi tidak ada kategori yang sangat, ya. Karena apa? Karena kadang Nabi melakukan, kadang Nabi tidak. Jadi para ulama mengambil kenapa ada ghairu muakkadah itu karena Nabi pernah meninggalkannya. Berbeda dengan sunnah yang muakkadah, ya, yang sunnah muakkadah bahkan ketika Nabi tidak melakukannya, Nabi mengqadhonya, ya, Nabi mengqadhonya. Artinya Nabi kemudian ketika kemarin sudah kita bahas hadisnya, Nabi habis sholat asar kemudian sholat lagi di rumah itu, ya, karena sebelumnya Nabi ternyata belum melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Nah, karena ada pertanyaan dari Bani Qais, ya, kemudian Nabi tidak sempat sholat zuhur, sudah masuk asar, maka dalam rangka mengganti sholat Nabi, yaitu sholat ba'diyah zuhur itu, beliau qadha setelah sholat asar di rumahnya. Kita lanjutkan hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla sholati subhi. Nabi melaksanakan meringankan atau mempersingkat, ya, dua rakaatnya itu sebelum sholat subuh, ya. Jadi sebelum sholat subuh Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat dengan cara yang singkat. Hatta ini akul, sampai aku mengatakan aqra bi umil kitab. Apakah Nabi itu sholatnya nggak baca Fatihah, saking cepatnya. Jadi sholat qobliyah subuh itu Nabi melaksanakannya dengan cepat, ya, artinya tidak lama Nabi melaksanakannya itu. Jadi sholat 2 rakaatnya itu dengan rakaat yang cepat. Tetapi rakaat cepat itu bukan cepat menurut kategori orang kita yang sholatnya kemudian ya udah kalau gitu Nabi sholatnya cepat. Nah, dibanding dengan sholat Nabi sholat subuhnya, karena sholat subuhnya Nabi itu lama, karena digambarkan di dalam hadis itu Nabi sholat itu masih gelap, ketika subuh itu masih gelap, orang belum tahu siapa yang berada di samping kanan dan kirinya, belum mengenali, wajahnya nggak kelihatan. Dulu kan belum ada lampu listrik ini kan, jadi orang nggak kelihatan di samping kanan kirinya. Baru selesai sholat subuhnya itu Nabi ketika ada anak panah dilempar, jatuhnya di mana itu kelihatan. Berarti kan sudah agak terang. Nah, itu baru selesai itu.
Ya, artinya begitu lama. Jadi kemungkinan ya Nabi sholat subuh itu ya minimal 45 menit lah, 30 sampai 45 menit. Lamanya begitu. Nah, dibanding dengan sholat subuh yang selama itu, maka sholat qobliyah subuhnya itu seolah-olah sangat cepat. Ya, Nabi itu dengan ringan, artinya cepat beliau itu untuk melaksanakan sholat subuhnya, sholat qobliyah subuh itu. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis Aisyah tersebut. Ya, jadi sekali lagi bahwa sholat qobliyah subuh itu jadi tidak berlama-lama, tidak seperti sholat subuh yang lama melaksanakannya, qobliyahnya itu singkat. Ya, nah, ini hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atayil fajri. Nabi melaksanakan ketika sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh itu boleh dengan istilah rakaat fajar, ya, sholat fajar, ya. Kalau sholat fajar, kalau sholat sunnah maka berarti itu sholat qobliyah subuh. Jadi kalau mau niat sholatnya pakai usolli, misalnya ya usolli sunnatal fajri boleh, usolli sunnatar rakaataini qabla subhi juga boleh, atau qobliyatan boleh, ya, atau usolli sunnatas subhi qobliyatan juga boleh. Artinya boleh subuh atau fajar, itu sama, ya. Nah, Nabi ketika sholat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh itu yang beliau baca adalah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, ya. Jadi beliau rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca qul ya, kemudian rakaat kedua baca Fatihah dan qul huwallahu ahad, ya. Nah, nanti para ulama kemudian ada yang menyatakan bahwa orang kalau sholat qobliyah subuh itu sebaiknya baca surat Al-Insyirah dan Al-Fil, ya, Alam Nasroh dan Alam Taro, ya. Rakaat pertama baca Alam Nasroh dan Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Rakaat keduanya baca Alam Taro dan Qul huwallahu ahad. Para ulama menyatakan siapa yang membaca 2 surat alam, ya, Alam Nasroh dan Alam Taro dalam qobliyah subuh itu, maka orang itu salima minal alam, orang itu akan terhindar dari segala macam penyakit. Jadi orang kalau mau sehat maka bacalah sholat ketika qobliyah subuh, ya, Alam Nasroh dan Alam Taro, ya. Alam Nasroh rakaat pertama, ya, ditambah dengan Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Kemudian Alam Taro rakaat kedua ditambah dengan Qul huwallahu ahad. Nah, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raq'atayil fajri, ketika Nabi setelah melaksanakan sholat fajar, ya, idtaja'a ala shikkihil aiman, Nabi itu kemudian berbaring dengan lambung yang sebelah kanan. Nah, ini seseorang dianjurkan untuk tidur, ya. Jadi Nabi itu tidurnya itu 1 hari itu 3 kali, ya. Nabi itu tidur 3 kali. Kita tidur berapa kali? Sekali, tapi lama, ya. Nah, Nabi itu tidurnya 3 kali, tapi sebentar, ya. Nabi itu tidur pertama yaitu ini, ya. Ketika selesai sholat fajar, kemudian Nabi berbaring, ya. Berbaringnya ke arah kanan. Jadi lambungnya itu, ya, itu posisi di bawah. Jadi sebelah kanan, lambung yang kanan. Kemudian Nabi berbantalan dengan bahu beliau, ya. Jadi habis sholat sunnah fajar, ya, kemudian beliau berbaring gitu, ya, berbaring sebelah ke arah kanan, ya, berbaring kanan, ya, sambil berbantalan dengan bahu beliau. Ya, hadis ini, ya, itu menunjukkan bahwa Nabi ini untuk tidur, maksudnya tidur sebentar, ya. Tidur sebentar ini, ya, tujuannya apa? Karena Nabi ini kan sholat sholat qiyamul lailnya itu, ya, separuh malam bahkan 2/3 malam. Kalau 2/3 malam itu berarti kira-kira 10:30 sampai 10:30 Nabi sholat qiyamul lailnya itu, tahajudnya itu seperti itu. Kita begitu enggak? Ya, jangan-jangan di sini ada yang begitu. Mana dia orangnya? Nah, ya,
Atau kalau tidak 2/3, Nabi qiyamul lailnya itu separuh malam, ya. Maka turun surat apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, ya bangunlah kamu al-laila pada waktu malam, qumil laila illa qalila, kecuali sedikit. Maksudnya untuk tidur itu cuma sedikit, ya, illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuh malam, ya, bangunnya tadi itu, ya, sholatnya itu separuh malam atau kurang sedikit atau lebih dari itu. Jadi Nabi itu, ya, sholat malamnya itu setidak-tidaknya itu sepertiga malam. Ya, kalau sepertiga malam berarti dari 1/2, ya, sepertiga malam itu mulai 1/2 sampai 1/5, itu sepertiga malam, ya. Nah, kalau 2/3 berarti mulai 10:30 sampai 4:30. Nah, kalau separuh malam berarti kira-kira jam 12 sampai 4:30. Nah, itu, ya. Nah, Nabi dalam rangka mengistirahatkan fisik tubuh beliau itu, maka kemudian ada syariat tidur sebentar. Ya, dan ini ternyata terbukti, ya. Orang-orang apa katanya, ya, orang-orang kalau apa membawa mobil itu, ya, lama dalam perjalanan itu dia bisa tidur sebentar saja, itu fisiknya kemudian kembali normal lagi, ya, tidak ngantuk lagi, meskipun hanya mungkin cuma 2 menit 3 menit gitu, ya, itu sudah kemudian kembali yang tadinya ngantuk, hilang ngantuknya itu kalau sudah ada tidur meskipun sebentar. Nah, ini apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Jadi tidur sebentar, tapi tidur sebentarnya tadi itu makanya pakai bantalan apa bahunya, ya, jangan kemudian pakai bantal beneran, ya. Kita ruangannya AC pakai bantal dingin, selimutnya tebel, ya udah bangun jam 7 yang ada, ya. Artinya bahwa tidur sebentarnya itu adalah untuk mengistirahatkan fisiknya tadi itu, karena beliau sholat qiyamul lailnya lama, ya, lama. Baik, ya, meskipun ini tidak kemudian para sahabat itu kemudian mengikuti, enggak, ya, karena tidak ada hadis yang diriwayatkan para sahabat ketika nunggu sholat subuh kemudian pada tidur di Masjid Nabawi, itu enggak ada, ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi saja. Jadi para sahabat itu, ya, juga enggak kemudian persis harus seperti Nabi habis sholat sunnah fajar kemudian beliau tidur. Nah, akhirnya kemudian sahabat di Masjid Nabawi habis itu tidur semua, ya, enggak ada begitu, ya. Sampai sekarang juga enggak ada, ya. Enggak ada. Artinya itu Nabi dalam rangka mengistirahatkan, ya, tubuh beliau, ya. Mungkin karena sahabat kan qiyamul lailnya enggak kayak Nabi, ya. Ya paling cuma sepertiga malam lah gitu, ya. Enggak sampai kemudian 2/3 malam, jadi enggak sampai ngantuk banget gitu, ya. Nah, itu. Baik. Nah, tidur kedua Nabi itu adalah ketika selesai sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur beliau tidur sebentar, ya, tidur sebentar. Dan tidur yang ketiga adalah ketika setelah sholat isya. Nabi itu tidak gemar, tidak senang, ya, tidak senang orang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Ya, artinya begadang, ya, begadang setelah isya itu Nabi nggak senang, ya, kecuali kalau ada keperluan yang sangat penting, ya. Nabi itu makanya tidurnya Nabi itu di awal, ya, tidur itu ya kira-kira kalau di kita gitu ya jam 8, ya, jam 8 itu tidur malam. Kemudian nanti jam 10 bangun karena 10:30 sholat. Kalau 2/3 sholat malam beliau itu berarti kan mulai 10:30. Jadi tidurnya itu cuma sebentar, ya. Jadi kalau jam 8 tidur, jam 10 bangun atau jam 10:30 lah, ya berarti kan cuma 2,5 jam, ya. Ditambah dengan kailulah tidur siangnya itu paling setengah jam, ya, yaitu berarti 3 jam ditambah yang sebentar tadi mungkin paling lama 10 menit gitu, ya. Ya berarti kira-kira Nabi tidur itu ya 3 jam seperempat lah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi tidurnya itu sedikit. Beda tipis dengan kita. Kalau kita itu sedikit-sedikit tidur, ya. Kalau Nabi itu sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidurnya, ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum rak'ataini," jika salah satu dari kalian salat 2 rakaat qabla sholati subhi. Oh, ini tadi sudah ya. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Oh, ada hadis yang berbeda ya. Idza shalla ahadukum rak'ataini, jika salah satu dari kalian salat 2 rakaat qabla sholati subhi, sebelum salat subuh, falyaltaji, maka hendaklah orang itu tidur miring ala jambil aimani, di lambungnya yang sebelah kanan ya. Jadi itu Nabi menganjurkan ya, Nabi menganjurkan. Tapi tadi ya, bahwa hadis ini ternyata tidak kemudian dilakukan oleh para sahabat, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Masjid Nabawi itu para sahabat kemudian tidur gitu ya, enggak ya. Jadi itu untuk mengistirahatkan ya kondisi karena beliau melaksanakan qiyamul lail yang panjang. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Ini kita sudah pembahasan yang lain. Kalau beberapa hadis ya tadi itu adalah hadis tentang sholat sunnah rawatib ya. Jadi yang kemarin sudah kita bahas 10 pendapatnya Imam Ahmad, kemudian 12 Imam Abu Hanifah, 14 Imam Malik, dan 16 menurut Imam Syafi'i ya. Nah, sekarang kita beralih kepada pembahasan hadis tentang sholat malam ya. Nabi menyatakan ya, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu dilakukan dengan dua-dua, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukum subha, kalau salah satu dari kalian takut masuk waktu subuh, artinya keburu waktu subuh ya, shalla rakaatan wahidatan, maka salatlah 1 rakaat saja ya, tutiru lahu ma qad shalah, yang itu menjadi witir dari apa yang telah dilaksanakan, artinya menjadi penutup dari salat-salat yang dia lakukan. Maksudnya apa? Jadi orang kalau malam hari itu dianjurkan untuk sholat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena sholat lail itu pahalanya lebih besar daripada sholatun nahar. Bahkan selisihnya itu 70 kali lipat ya. Orang sholat sunnah yang siang ya, tentu di luar sholat rawatib tadi ya, artinya sholat sunnah mutlak, misalnya sholat duha dibanding dengan sholat tahajud, nah sholat malam, maka itu pahalanya itu selisih 70 kali lipat. Jadi yang malam itu yang lebih utama ya. Jadi lebih utama malam ya. Nah, itu sebabnya Nabi menyatakan sholatlah kalian kalau sholat malamnya itu 2-2-2-2. Nah, kemudian kalau takut sudah masuk subuh, kalau seandainya mau melaksanakan sholat 2 enggak cukup waktunya, ya sudah sholat 1 rakaat yang itu menjadi witir ya, menjadi penutup ya dari sholat-sholat yang 2-2 tadi itu ya. Jadi witirnya 1 rakaat ya. Cuman ada sahabat yang witir 1 rakaat, yaitu Utsman bin Affan. Beliau terbiasa kalau witirnya itu 1 rakaat, Utsman itu ya. Kalau witir itu cuma 1 rakaat. Kita witirnya berapa rakaat? Paling sedikit 3 biasanya kita ya. Paling sedikit 3, walaupun orang sholat witir itu boleh sampai 11 ya, boleh sampai 11. Tapi paling kita kalau sholat tarawih biasanya kan witirnya 3. Nah, kalau Utsman bin Affan witirnya cuma 1. Jadi kalah sama kita. Cuman kita kalah sama Utsman karena apa? Utsman itu 1 witir bacanya 30 juz. Jadi witirnya Utsman itu 30 juz. Satu rakaat doang ya. Witirnya itu 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu khatam Quran sampai 30 juz ya. Khatam Quran 30 juz itu ya kira-kira paling enggak 8 jam ya, 8 jam berdiri terus ya, berdiri 8 jam. Nah, itu luar biasanya Utsman bin Affan itu. Beliau kalau sholat itu khusyuknya luar biasa ya. Ada kisah sahabat yang Nuaiman ya, sahabat Nabi yang suka jahilin orang ya. Nuaiman itu orang yang disenangi oleh Nabi karena Nuaiman itu salah satu sahabat yang bisa menghibur Nabi. Jadi Nabi kalau sedih itu ya, melihat kelakuannya Nuaiman itu Nabi hilang kesedihannya itu ya.
Maka orang itu nggak ada yang berani sama Nuaiman ya. Antara lain ini ada kisahnya itu. Ada orang ya, singkat cerita itu, ada orang buta, sahabat buta. Kemudian dia kepengin kencing ya, kepengin kencing. Jadi di luar Masjid Nabawi kepengin kencing. Itu sama Nuaiman, kamu mau kemana? Mau kencing. Di mana kira-kira tempat toiletnya itu? Nah, misalnya begitu. Ya udah, ikut saya. Dituntun sama Nuaiman. Dibawa masuk ke Masjid Nabawi itu. Ya, di dalam masuk masjid, ya, di pojokan masjid disuruh kencing. Ya, ini tempatnya kencing kamu. Kencinglah dia ini. Wah, ngelihat ada orang kencing di masjid. Sahabat-sahabat mungkin ada yang lagi iktikaf, ada yang lagi baca Quran. Itu langsung gemuruh, mau mengusir, menghardik ya orang yang lagi kencing ini ya. Ternyata dia orang buta. Akhirnya nggak jadi sahabat itu. Oh, ternyata dia buta, nggak tahu kalau ini masjid. Ya, akhirnya kemudian diberitahu oleh para sahabat, ini masjid, gak boleh kencing sembarangan, ini tempat suci dan seterusnya. Kata orang buta ini, aku tadi dituntun oleh orang, ya katanya di sini adalah tempat kencing, katanya gitu. Orang sahabat itu udah tahu ini pasti kerjaannya Nuaiman ini, pasti Nuaiman. Akhirnya siapa? Nuaiman, kata sahabat-sahabat itu, kamu dibohongin oleh Nuaiman ini. Akhirnya si buta ini kemudian wah ini besok saya akan balas ini Nuaiman ini ya, nanti akan saya pukul karena dia menjerumuskan saya ya, disuruhnya kencing malah di Masjid Nabawi ya. Akhirnya kemudian dia besoknya itu nyari-nyari Nuaiman ya, tanya, tahu di mana Nuaiman? Yang ditanyain Nuaiman, yang ditanya, namanya juga orang buta nggak tahu kan ya? Yang ditanya itu Nuaiman dengan pinternya dia suaranya itu diubah. Kalau kemarin suara asli, sekarang suara palsunya ya. Jadi pakai suara yang lain gitu ya, seolah-olah orang lain gitu. Oh, kamu nyari Nuaiman? Iya. Di mana? Aku tahu di mana sekarang dia. Ayo aku kasih tahu kamu. Dibawalah ya orang buta ini ya ke seseorang yang sedang sholat, yaitu Amirul Mukminin, Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini lagi sholat di Masjid Nabawi itu, lagi sholat. Kata Nuaiman, nih di dekat kamu ini orangnya lagi pura-pura sholat. Pura-pura ya. Siapa? Nuaiman lagi pura-pura sholat. Itu Utsman bin Affan lagi sholat itu, orang buta ini kemudian bawa tongkat itu dipukul. Ya. Utsman bin Affan dipukul dengan sangat keras. Tapi karena Utsman itu kalau sholat itu khusyuk sekali, nggak terasa. Orang-orang pada menghardik Nuaiman. Utsman bin Affan nggak sadar kalau dia dipukulin, nggak sadar. Itu saking khusyuknya Khalifah Utsman bin Affan kalau sholat itu. Ya, makanya Utsman bin Affan ini terkenal ya sebagai orang yang kalau sholat itu ya pokoknya hanya yang diingat Allah saja ya. Itu makanya ketika beliau ditikam oleh orang yang membunuh beliau ya, itu beliau dalam keadaan baca Quran saking khusyuknya itu sampai beliau tangkis ya pakai pedang gitu, ditangkis itu jari-jari beliau itu terputus tapi nggak terasa oleh Utsman bin Affan. Saking khusyuknya beliau itu kalau membaca Quran itu. Makanya witirnya saja 30 juz ya, 30 juz berdirinya ya tadi ya kira-kira 8 jam. Ya kita bisa kesemutan itu ya. Ini. Jadi kalau takut masuk waktu subuh maka cukup witirnya 1 rakaat ya. Nah, kalau sholat siang ya, jadi sholat siang itu kata Nabi ditutup dengan sholat maghrib. Jadi sholat siang kan semua 2 rakaat ya, artinya genap. Nah, nanti ditutup dengan maghrib. Berbeda dengan kalau sholat malam yang tadi genap 2 ditutup dengan witir. Maka orang sholat witir itu sebaiknya adalah di akhir waktu ya. Jadi di akhir waktu. Karena apa? Karena menjadi penutup dari sekian sholat. Nah, nanti ada pembahasan ketika sholat tahajud. Kalau orang sholat tahajud sudah terbiasa sholat tahajud, misalnya kita sholat tahajud itu
8 rakaat ditambah 3 witir misalnya. Nah, itu kan berarti 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu kalau seandainya kita kemudian terbiasa melaksanakan sholat 11 rakaat yaitu tahajud dan witir, maka nanti saat kemudian mau mengkodok, misalnya satu hari kita nggak bisa bangun ya, kesiangan bangunnya sudah adzan subuh misalnya, baru bangun, maka kita dianjurkan untuk mengkodok sholat yang sudah terbiasa tahajud tadi itu 8 rakaat dan 3 witir itu, dengan cara nanti mengkodoknya adalah dengan 12 rakaat. Ya, jadi 12 rakaat. Nabi itu pernah suatu saat beliau ketiduran, nggak sholat tahajud. Ya, kata Aisyah, beliau kemudian mengkodoknya menjadi 12 rakaat. Kan beliau senantiasa sholat, kalau beliau sholat witir itu 11 rakaat. Nah, 11 rakaat ini ketika kemudian siang, jadi boleh mengkodok itu yang penting sebelum waktu zuhur. Ya, jadi keesokan harinya mau jam 8, jam 9 bebas. Pokoknya yang penting sudah masuk waktu duha, sebelum waktu zuhur itu mengkodok. Nah, yang tadinya sholat 11 rakaat kemudian digenapkan menjadi 12 rakaat. Karena apa? Karena sholat siang itu nanti ditutupnya adalah dengan sholat maghrib yang menjadi witir penutupnya ya. Jadi yang genap, semua genap diganjilkan oleh sholat maghrib ya, pengganjilannya. Nah, kalau sholat malam ganjilnya adalah dengan sholat witir. Walil khamsa, di dalam riwayat ulama hadis yang 5, wasohahu Ibnu Hibban bilafdin sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam maupun sholat siang ya, yang maksudnya ini sholat yang sunnah, maka dikerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Jadi makanya itu hadis ini hadis yang paling kuat di antara hadis-hadis tentang sholat sunnah, karena ada yang boleh 4 rakaat 1 salam, ada yang 6 rakaat 1 salam, ada yang 11 rakaat 1 salam. Ya, ada riwayat-riwayat hadisnya. Tetapi yang paling kuat di antara hadis-hadis itu adalah sholat itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Sholat sunnah ya, sholat sunnah itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Nah, makanya kalau sholat tarawih itu ya, sholat tarawih itu sebaiknya ya memang 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Ya, mau yang 8 rakaat maupun yang 20 rakaat ya 2 rakaat salam itu yang paling baik. Walaupun kalau seandainya ada orang sholat kemudian 4-4-3 ya, kayak orang main bola gitu ya, 4-4-3 misalnya begitu ya boleh saja, nggak apa-apa. Tapi yang lebih utama itu ya 2-2 2-3 misalnya begitu. Artinya semuanya tetap 2-2 ya, kemudian baru sholat witirnya ya itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail ya. Salat yang paling utama setelah salat fardu ya, setelah salat fardu itu adalah sholatul lail, yaitu salat tahajud. Yang dimaksud di sini apalagi kalau sholatnya dilaksanakan fi thuluthul laili al akhir ya, di sepertiga malam yang terakhir. Jadi 1/2 sampai 1/5 itu yang paling utama ya, sholat malam di waktu yang terakhir ya. Jadi sholat tahajud itu menjadi sholat yang paling utama setelah sholat fardu ya, jadi paling utama. Nah, sholat lail dengan sholat tahajud itu ada perbedaan ya. Jadi kalau sholatul lail itu apa saja ya, sholat apa saja yang dikerjakan pada malam hari itu namanya sholatul lail ya. Kita sholat tarawih maka itu sama dengan kita ini menghidupkan malam ya. Artinya qiyamul lail ya, menghidupkan malam dengan ibadah, itu namanya sholatul lail ya. Sholat tarawih, sholat hajat, sholat tasbih, mau sholat apa saja yang dikerjakan malam hari itu namanya sholatul lail. Tapi kalau sholat tahajud itu ada syaratnya. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan harus setelah tidur ya, meskipun tidurnya itu sebentar ya, meskipun sebentar, cuman 1 menit misalnya tidur tapi pulas 1 menit, nah sudah boleh dia tahajud
ya. Jadi kalau kemudian tidak tidur maka boleh sholat, tapi namanya sholatul lail atau qiyamul lail, bukan sholat tahajud, ya. Jadi berbeda. Kalau tahajud itu harus dikerjakan setelah sholat isya dan setelah tidur. Syarat tahajud itu, ya. Jadi tapi kalau sholat malam, ya, sholat malam saja atau qiyamul lail, ya, tidak harus tidur dulu, ya. Artinya kita nggak tidur, misalnya nggak bisa tidur kemudian kita melaksanakan sholat, ya, sebanyak-banyaknya. Qiyamul lail itu nggak ditentukan berapa rakaatnya, ya. Imam Ali Zainal Abidin, ya, cicit Rasulullah itu kalau sholat itu setiap malamnya 1000 rakaat, sholatnya 1000 rakaat, ya. Ketika ditanya kok Anda sholat sampai 1000 rakaat itu, kata Imam Ali Zainal Abidin, pada mulanya aku sholat itu kepingin cuma 4 rakaat, tapi 4 rakaat itu aku merasa kurang, aku tambahi lagi, ya, 4 rakaat lagi, kurang lagi, 4 rakaat lagi, kurang lagi, terus kurang sampai kemudian jadi 1000. Nggak lama setelah itu subuh. Nah, itu saking nikmatnya sholat itu, ya, saking nikmatnya sholat sehingga kurang. Kita itu kalau makan, ya, saking enaknya, ya, apalagi kalau seandainya kemudian perutnya sudah 7 hari nggak makan apa-apa gitu, ya. Makan itu kan jadi lahap sekali, ya, kurang. Ya, di TV itu orang yang rakus banget makan itu nggak tahu gimana itu caranya, kok makan sebanyak itu muat gitu, ya. Imam Ali Zainal Abidin kalau sholat itu juga begitu, ya. Sholatnya itu awalnya cuma 4 rakaat, tapi kayaknya kurang karena saking enaknya, saking nikmatnya, nambah lagi gitu, ya. Kira-kira kita begitu nggak, ya? Bisa begitu nggak kira-kira? Ya, orang sholat 20 rakaat tarawih, ini kapan selesainya ini, kapan selesai? Pasti begitu kan, nggak ada buru-buru nambah, ya, 20 rakaat aja udah lama banget ini, apalagi kalau imamnya bacanya pelan-pelan gitu, ya. Wah, itu jadi semakin berat, ya, bagi kita itu, ya. Nah, ini jadi salat qiyamul lail, ya. Kita lanjutkan. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin, ya. Witir itu menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam. Ya, hak di sini, ya, maksudnya kewajiban. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau salat witir 5 rakaat, falyaf'al, hendaklah dia kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin, yang mau salat witir 3 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah dia kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin, kalau ada yang mau salat witir cuma 1 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah dia kerjakan. Nah, hadis tentang salat witir, ya, hakun di sini ini, ya, itu menurut Imam Ahmad dijadikan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu berpedoman bahwa hadis ini menunjukkan sholat witir itu hukumnya wajib. Nah, nanti dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, itu ada beda antara fardu dan wajib. Ya, kalau fardu itu yang 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kalau yang wajib itu antara lain adalah sholat witir. Yang wajib lagi itu sholat id, ya, sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang kok meninggalkan, maka orang itu berdosa, ya. Nah, cuman beda dengan sholat fardu, tingkat status dosanya, ya, itu tidak sama dengan sholat fardu kalau menurut Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang meninggalkan, maka orang itu berarti berdosa, ya, menurut Imam Abu Hanifah. Nah, hadis yang kedua ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama, ya. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib qala, ya, beliau berkata, laisal witru bihatmin, ya. Witir itu bukan sebuah kewajiban, ya, tidak diwajibkan, ya. Kahayatil maktubati, seperti sholat fardu, artinya tidak wajib. Kalau sholat fardu kan wajib. Witir itu bukan wajib. Walakin sunnatun, akan tetapi itu adalah sunnah. Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempraktekkan sunnah itu adalah Nabi Muhammad. Artinya sholat witir menurut jumhur ulama hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Jadi bukan wajib.
Nah, kata-kata hakun di sini ya itu bermakna hak, artinya benar. Benar itu maksudnya bukan wajib tetapi benar-benar sunnah. Ya, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah yang dimaknai dengan hakun ya, sesuatu yang benar itu adalah benar-benar wajib ya. Itu. Maka jumhur ulama itu menyatakan ghuslul jum'ati hakun wajibun ala kulli muhtalimin ya. Mandi hari Jumat itu adalah hakun wajibun, sesuatu yang wajib bagi orang yang sudah balik. Artinya, apakah kemudian mandi Jumat itu kalau kita nggak mandi sholat Jumat berarti kita berdosa? Nah, ini jumhur ulama menyatakan bahwa yang dinamakan hakun wajibun itu tidak bermakna sebagai sesuatu yang kalau ditinggal kemudian berdosa, tetapi itu dipalingkan maknanya ya kepada makna yang berhukum sunnah ya. Jadi tidak sampai wajib ya, tetapi Imam Abu Hanifah tadi itu berpandangan bahwa sholat witir itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib ya. Oke, bahasan berikutnya tentang sholat tarawih karena sudah waktu isya ya. Saya cukupkan sampai di sini karena untuk berikutnya ini tentang sholat tarawih. Baik, ada yang bertanya? Cukup? Ya, silakan. Iya. Ya. Oke, baik. Jadi ada dua orang teladan utama kita dalam sholat sholat witir itu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar As-Siddiq itu beliau sholat witirnya itu di awal malam. Artinya setelah sholat isya, kemudian beliau sholat witir. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ya itu sholat witirnya di penghujung malam, artinya menjadi penutup sholat. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah, dua orang sahabat ini ya itu masing-masing berargumen. Ya, Abu Bakar menyatakan, ya Rasul, ketika ditanya kenapa kamu Abu Bakar kalau sholat witir itu setelah sholat isya, ba'diyah kemudian witir, kata Abu Bakar, aku takut ya Rasul kalau aku tidak ada usia tidur. Kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, aku ini, maka aku dalam keadaan belum sholat witir. Karena pentingnya sholat witir, maka aku sholat lebih baik sholat di awal waktu sholat witirnya. Artinya ketika habis sholat isya tadi sholat witir. Tapi Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasul, aku sholat witir di akhir karena aku yakin, aku punya keyakinan bahwa aku nanti pasti bisa bangun. Ya, kalau seandainya, kata Umar, aku dicabut nyawanya oleh Allah, aku sudah punya niat bahwa nanti aku bangun, ya, aku akan sholat witir. Jadi aku nggak dosa kan, karena sudah ada niat baik, ya. Jadi sudah pasang niat. Itu hebatnya Umar bin Khattab itu, ya. Jadi kalau seandainya nanti kemudian Allah kok menyalahkan, kamu kenapa kok nggak sholat witir? Ya kan saya sudah niat, ya Allah. Salah sendiri kenapa dicabut sebelum saya sholat witir? Kan bisa ngelak begitu, ya. Itu logika berpikirnya Umar bin Khattab. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi, ya. Abu Bakar juga dibolehkan dengan cara melaksanakan sholat witir di awal waktu. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, ya, yang sholat witirnya di akhir waktu, artinya penghujung malam, ya, mau menjelang subuh baru sholat witir, itu juga dibolehkan. Jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya orang yang sangat menjaga sholat witir itu, ya. Jadi silahkan mau pilih Abu Bakar apa pilih Umar, ya, sah-sah saja, ya, itu. Silakan. Ya. Iya. Qabla subuh. Ya, artinya bahwa Nabi itu memang menganjurkan
Ya, kenapa kemudian ada syariat azan subuh itu 2 kali, yaitu azannya Bilal bin Rabah, pembahasan yang dulu kita sudah bahas yaitu tentang azan ya. Nabi menyatakan kalau kalian sedang makan sahur, kemudian ada suara azan ya, padahal kalian sedang makan ya, maka jangan letakkan makanan itu sampai kalian selesai makan. Ya, karena apa? Karena yang dimaksud azan itu adalah azannya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kalau azan sebelum waktu subuh. Nah, itulah yang disebut dengan waktu sahar, waktu untuk makan sahur. Ya, disebutnya waktu sahar. Karena apa? Karena waktu itu menjelang mau subuh, ya. Waktu subuh. Nah, tujuan dari azannya Bilal itu adalah liyukit liyukit qaimahu agar liyukit naimahu agar orang yang tidur itu bangun. Jadi tujuan azannya Bilal ini bukan ngajak orang sholat subuh, enggak. Tujuannya orang yang lagi pules tidur agar dia bangun. Nah, sedangkan bagi orang yang sholat, yang sudah sholat tadi kan sholatnya sepertiga malam terakhir tuh. Sepertiga malam terakhir taruh dari 1:30 dia sholat, maka agar sebelum waktu subuh ya, sebelum menjelang subuh itu dia berhenti sholatnya. Untuk apa? Agar dia makan sahur. Bagi yang tidak puasa, maka itu juga dipakai untuk tidur. Tidur di waktu sahar ini adalah bagi orang yang memang dia mempunyai zon yang kuat ya, prediksi yang kuat bahwa nanti dia bangun. Tapi kalau dia enggak, wah ini taruhlah misalnya ya dari 1:30 sampai kemudian dia qiyamul lail itu sampai jam 4:04, tinggal 15 menit lagi subuh misalnya. Kemudian dia tidur, kemudian bablas ya, jam 5, jam 6 baru bangun, maka ini rugi sekali. Karena apa? Karena qiyamul lail, sholat tahajud seberapapun besarnya ya, seberapapun lamanya, itu tidak bisa mengalahkan pahala sholat berjamaah subuh. Ya, seberapapun lamanya. Nabi itu menyatakan ya, man shallal ghadata fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Ya, siapa yang sholat subuh berjamaah itu maka dia sama dengan sholat malam sepanjang malam. Ya, artinya itu masih lebih baik sholat subuhnya dibanding dengan orang qiyamul lail sepanjang malam itu. Jadi tidur tadi itu ya memang dibolehkan tidur di waktu sahar itu ya, tetapi bagi orang yang nanti tidak akan kebablasan ya, tidurnya kepanjangan gitu ya. Nah, itu. Ya bisa jadi Rasulullah ya pernah tidur ketika waktu sahar itu ya. Di dalam riwayat itu bahkan tidak setiap hari itu beliau puasa ya, kadang-kadang beliau tidak puasa ya. Bahkan Nabi itu kalau sholat kadang oleh Bilal bin Rabah itu, jadi Nabi kadang diketok ya pintunya oleh Bilal ketika sudah orang-orang sudah siap untuk melaksanakan sholat subuh ya. Nah, itu. Ya. Ya, tentu ada kaidah bahwa sholat yang lebih, tidak hanya sholat ya, semua ibadah itu ya, ziyadatul a'mal ya, itu yusabbibu ziyadatat athwa. Jadi apa maksudnya? Jadi melaksanakan bertambahnya sebuah perbuatan itu ya, itu menambah bertambahnya pula pahala. Jadi kalau ditanya tentang mana yang lebih utama, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur dibanding dengan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, ya tentu yang 4 rakaat lebih utama. Karena nanti ada, jadi tadi sholat ba'diyah zuhur itu ya, itu 4 rakaat. Kalau 4 rakaat maka sunnah muakkadah, yang 2 rakaat. Tapi kalau menjadi 2 ditambah 2 maka itu ghairu muakkadah.
Artinya berarti dia melaksanakan, kalau kita melaksanakan ba'diyah zuhur 4 rakaat ya, ba'diyah zuhur 4 rakaat berarti yang 2 rakaat muakkadah ya dan 2 rakaatnya ghairu muakkadah. Jadi dua-duanya dapat ya. Jadi tidak hanya yang muakkadah saja yang kita laksanakan, yang ghairu muakkadah juga kita laksanakan. Sama persis dengan sholat, kalau sholat maghrib misalnya, qobliyah maghrib kita laksanakan berarti itu namanya ghairu muakkadah, ba'diyah maghrib kita laksanakan itu muakkadah. Nah, mana yang lebih baik? Ya tentu yang dua-duanya ya, yang melaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Nah, itu tentu itu yang lebih baik ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau ditanya tentang mana yang lebih baik, ya tentu semakin banyak yang dikerjakan ya semakin banyak pula nilai pahalanya itu ya. Cukup ya. Baik, kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.